Kata-kata takut itu jauh. Tidak ada yang bisa menggertak perjalanan dari dakwah Pancasila ini, khususnya di bumi Indonesia dan umumnya bagi dunia. Karena Pancasila ini sebuah ideologi negara yang tidak dimiliki oleh negara lain, hanya milik negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah Pancasila. Pancasila sebagaimana kita kenal, kalau kita baca di sejarah-sejarah itu sebelum Republik Indonesia ini berdiri, filsafah Pancasila itu sudah digaungkan, cuma namanya bukan Pancasila pada saat itu. Di zaman kerajaan-kerajaan semuanya memiliki dari norma-norma Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin, kita mengenal Pancasila mulai yang berpendidikan. Kalau sekarang ini dari PAUD, TK, kemudian SD, SMP. Kalau dulu itu SMP, SLTP, SLTA, kemudian sampai perguruan tinggi, bahkan di majelis-majelis taklim sekarang sudah banyak mulai diperkenalkan kembali norma-norma Pancasila. Walaupun ada yang mengatakan Pancasila ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu menurut pendapat mereka orang yang tidak menginginkan negeri kita aman, negeri kita tentram, negeri kita ini negeri yang multikultural, negeri yang pluralisme. Artinya apa? Banyak orang-orang pintar yang menilai bahwasanya Pancasila ini adalah ideologi yang tidak sesuai dengan tauhid. Memang Pancasila ini dijabarkan atau dibentuk dengan pola yang demikian agar bangsa Indonesia ini tidak ada yang merasa terhebat, terkuat, merasa terbenar, yang merasa paling benar. Tetap dalam sila pertama yang paling utama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita sudah meyakini bahwasanya seluruh rakyat Indonesia, mulai dari yang belum lahir sampai yang mati, itu sudah berpancasila. Diakui tidak diakui, sudah berpancasila dan menikmati hasil jeripayah Pancasila. Maka sering-seringlah beliau, Abu Ya Ghufran itu mengatakan, jangan korupsi kepada Pancasila. Artinya, jangan korupsi kepada Pancasila ini bukan hanya untuk pejabat-pejabat saja, bukan hanya untuk ekonom-ekonom saja, bukan hanya untuk pemegang-pemegang tampuk kekuasaan saja, tidak. Termasuk kepada kita ini juga tidak boleh korupsi kepada Pancasila. Artinya apa? Di Pancasila ini ada norma-norma yang berlaku, baik itu dipandang secara hukum, dari kekuatan hukum maupun hukum pidana maupun hukum perdata. Ada norma-norma yang tersirat, ada norma-norma yang berkembang di masyarakat. Sanksi sosial di masyarakat itu merupakan pengamalan, merupakan penghayatan dan pengamalan dari Pancasila. Alhamdulillah, kita ini masih punya tokoh atau punya ulama di antaranya seperti beliau Abu Ya Ghufran yang menggelorakan, mengingatkan kembali kepada kaum santri, kepada kaum kiai, kepada seluruh para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh budaya, lintas agama, untuk senantiasa memberikan pemahaman ideologi Pancasila ini kepada siapa saja. Mereka yang mengatakan dirinya adalah warga negara Republik Indonesia. Inilah pentingnya nilai-nilai itu. Ketika kita berada di satu
ketika kita berada dalam keluarga, norma-norma Pancasila tetap ada. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau dalam rumah tangga saja, dalam sebuah keluarga, kita harus mengaplikasikan Pancasila ini dalam kehidupan berkeluarga. Artinya apa? Kepada anak, kepada orang tua, kalau kita memegang teguh kepada sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti kita sudah melaksanakan apa yang dikatakan dalam Al-Quran, hablum minallah wa hablum minan nas. Atau dalam bahasa Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Terlihat sederhana, tapi efeknya besar. Ketika kita sudah bisa menghargai orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda, kita tidak akan pernah merasa bahwa kita ini adalah orang yang paling benar. Juga kita tidak pernah merasa kita ini adalah orang yang paling kuat. Kita juga tidak akan merasa bahwa kita ini adalah orang yang paling mulia. Karena apa? Disitulah kesetaraan dalam hubungan antar sesama, antar manusia. Betapa hebatnya Allah ciptakan manusia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Artinya untuk saling mengenal. Ketika sudah mengenal, tidak lupa bahwasanya di antara engkau sekalian yang paling mulia di hadapan, di sisi Allah, kata Allah, ini adalah orang yang paling takwa. Orang yang paling dekat dengan Allah itu orang yang menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala aturan-aturan Allah, menjalankan perintahnya, serta menerima apa yang diberikan, apa yang telah Allah takdirkan kepada dirinya. Itulah orang-orang yang paling dekat, orang-orang yang di wa ta'ala.